hadir di Indonesia dengan alasan untuk menyisir para prajurit Jepang yang masih berada di tanah air. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selamat datang di Indonesia. Kami tidak perlu khawatir dengan tempat tinggal dan kebutuhan lain. Kami akan menyediakan semuanya bagi kalian dengan satu syarat. Tempati diri kalian untuk membantu kami dan jangan menimbulkan kecurangan apapun. 4 hari kemudian, para sekutu hadir ke Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tawanan Belanda yang masih ditahan di sana. Namun para sekutu malah menunjukkan perilaku yang membuat rakyat Indonesia merasa cemas. Mereka memberikan senjata api bagi para tawanan yang baru saja dibebaskan. Hal itu membuat rakyat Indonesia kehilangan rasa percaya dan mulai menyusun sebuah strategi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel saat ini. Saya ini sebenarnya bertanya-tanya. Heran saya. Sebenarnya Belanda mau apa dari negara ini ya? Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul juga apa perkataanmu. Tetapi apa kurang kaya mereka? Selama 3,5 abad menjajah, segala kekayaan kita diambil oleh mereka. Dan sekarang mereka kembali usaha untuk menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan. Jangan sampai yang Anda katakan terjadi. Sebagai tentara keamanan rakyat, mari kita cegah hal buruk menimpa Indonesia. Kita harus mengepung pasukan itu dari segala arah. Mereka sudah mulai mengintimidasi rakyat. Keadaan di Magelang dan Ambarawa mulai kacau. Jadi banyak penembakan dan pengeboman yang merusak sebagian kota Magelang. Hal ini diketahui oleh Insinyur Soekarno. Guna meredakan suasana, ia berunding dengan Brigadir Jenderal Battle. Perundingan itu menghasilkan 12 pasal yang kemudian disiarkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan para sekutu yang masih berada di Indonesia. Brigadir Jenderal, keadaan di Magelang semakin rusuh. Kita harus segera mendamaikan suasana. Ya, mari kita buat beberapa persyaratan. Bagi para sekutu, mereka wajib menempatkan pasukan di Magelang hanya untuk melakukan tujuan awal mereka, yaitu menyisir para prajurit Jepang yang masih menetap. Kedua, Jalan Raya Semarang Ambarawa terbuka bagi para sekutu dan rakyat Indonesia. Terakhir, para sekutu harus menyatakan bahwa mereka tidak mengakui aktivitas militer yang dilakukan oleh Belanda. Usai peringatan itu, keadaan di Magelang mulai mereda. Namun, para sekutu tak berhenti. Mereka beralih ke Ambarawa dan memperkuat posisi mereka di sana. Hal tersebut diketahui oleh Kolonel Holland Iskandar, yang kemudian ia merencanakan sebuah rapat yang juga dihadiri salah satu kolonel bernama Raden Sudirman pada tanggal 11 Desember tahun 1945. Baik, rapat ini saya adakan untuk merancang strategi guna melawan para sekutu. Mereka sudah berbuat layaknya penguasa di kota kita. Saya yakin mereka pasti sudah menargetkan Ambarawa. Kota ini adalah gerbang Jawa Tengah dan merupakan penghubung 3 kota besar. Kita harus mencegah mereka sebelum mereka mengepung Magelang, Surakarta, dan Yogyakarta. Lantas, apa rencana Anda, Kolonel? Saya dengar mereka telah membentuk benteng pertahanan dan sudah bekerja sama dengan prajurit Jepang. Supiturang, mari kita terapkan formasi itu.
kita desak posisi mereka dari arah barat dan selatan menuju timur. Mari kita juga membentuk medan pertahanan di sepanjang rel kereta. Ingat, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Baiklah, Letnan Kolonel Sabrini, tolong pimpin dan perintahkan seluruh pasukan tentara keamanan rakyat dalam menjalankan strategi kita. Siap, laksanakan. Pasukan, bersiaplah dan berhati-hati. Bagi pasukan kalian menjadi 4 kelompok. Tanggal 12 Desember usai rapat itu, seluruh rakyat Indonesia segera bersiap di tempat yang telah ditentukan. Semangat perjuangan kembali mengelilingi kota Ambarawa. Para tentara keamanan rakyat sudah mengepung benteng pertahanan Fort William milik Belanda. Pesawat tempur milik Belanda sudah dikerahkan dan kini berada di langit Ambarawa. Seluruhnya dalam hitungan ketiga, semua bergerak. 1, 2, 3. Kurang ajar, pribumi. Semuanya cepat bergerak. Kita sudah dikepung. Pasukan Belanda dan Nika lari dari markas. Markas diduduki oleh pasukan TKR. Markas Nika pun diserang oleh pasukan TKR yang dipimpin oleh Isdiman di dekat rel kereta Ambarawa. Wah, strategi yang hebat. Kita akan lancarkan serangan esok subuh ketika mereka terbuai dengan dinginnya malam. Siap, laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda Ya Tuhan yang Esa, ampunilah hamba-Mu yang lemah dan dosa, dan berikanlah kami hamba-Mu kekuatan. Pada akhirnya peperangan besar yang berlangsung selama 4 hari 4 malam ini telah usai. Sekitar 2.000 jiwa berusaha mati-matian merebut kembali tanah Ambarawa. 15 Desember 1965, tanah Ambarawa kembali ke tangan rakyat Indonesia. Dan mulai saat itu, peristiwa tersebut dinamakan sebagai Pelagan Ambarawa.
layaknya pahlawan yang telah mendahului kita yang berjuang demi Indonesia dan hidup di medan perang. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.